ibu izin masuk. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Rehan. Ada apa Bu saya dipanggil? Ya benar, Bintang panggil Rehan. Nah, ini Rehan. Ini tadi saya suruh teman kamu untuk memanggil Rehan. Nah, begini Rehan. Akhir-akhir ini Bintang dapat info dari beberapa bapak guru dan teman-temanmu bahwa akhir-akhir ini Rehan sering diketahui merokok di lingkungan sekolah. Ada yang memergoi di kamar kecil, ada yang memergoi di belakang kelas. Benar? Kamu merokok? Ya, Kenapa kamu merokok? menenangkan diri, Ini menenangkan diri. Lah kenapa? stres, Stresnya kena apa? masalah keluarga. Masalah keluarga. Nah, untuk masalah keluarga, kenapa? Antara orang tuamu. Kenapa? Ekonomi, Karena ekonomi. Orang tuamu bekerja di luar kota. Sebagai apa? Buruh, bangunan, buruh bangunan. Lah ibu kamu tani, petani di rumah. Lah kamu punya adik tidak? punya Punya. Berapa? satu. Nah, begini ya, informasi dari Bapak Ibu dan teman-teman, kamu sering merokok di lingkungan sekolah. Yang sering dipergok itu kamu merokoknya di belakang kelas, kadang di kamar kecil pada saat jam istirahat. Nah, untuk merokok, jadi kamu tadi sudah mengakui pernah merokok. Terus sejak kapan kamu merokok? Sejak SD, Sejak SD. Kelas berapa? kelas 6, Kelas 6. Kelas 6 sudah merokok. Dengan siapa kamu merokok? teman-teman, Teman-teman. Juga merokok teman-temanmu. Ya. Terus siapa saja yang mengajak kamu merokok? teman-teman di lingkungan. Teman-teman di lingkungan. Terus apakah orang tua kamu pernah mengajak untuk merokok? Tidak. Pernahkah orang tua kamu memarahi ketika kamu sedang merokok? Pernah. Bagaimana orang tua kamu kalau memarahinya? Melarang, Melarang. Melarangnya bagaimana? karena takut kesehatannya terganggu. Takut kesehatannya terganggu. Kalau melarang seperti itu, mestinya kamu harus bisa menghentikan untuk merokok. Kenapa kamu langgar terus? Masih tetap merokok? Canduan, Karena sudah kecanduan. Nah, untuk rokok dalam satu hari menghabiskan berapa batang? 3 batang, Cuma 3 batang? Iya, 3 batang. Seringnya rokok apa yang kamu hisap? sukun, Sukun. Selain sukun, senior, senior. Selain senior, surya, surya. Ya, rokok itu kan harganya mahal. Ya, kamu belinya itu dikasih uang sendiri untuk beli rokok, apa dikasih saku untuk beli rokok? sabu untuk beli rokok, Misalkan uang saku untuk beli rokok. Belinya patungan apa kamu sendiri beli sendiri? patungan, Patungan dengan teman-teman, teman-teman. Biasanya patungannya berapa rupiah? 5.000, 5.000. 5.000 berapa anak? ada 4 anak, 4 anak. Berarti 20.000 untuk beli rokok. Dibagi 4. Oke, benar nggak? 12 batang, satu anak 3 batang dihabiskan dalam satu hari. Ya. Pernahkah kamu dalam satu hari tidak merokok? Pernah. Bagaimana rasanya? pengen terus, Pengen terus. Nah, apa orang tua kamu pada saat melarang? Mungkin orang tuamu memberi contoh. Kalau selalu diperingatkan kamu tetap melanggar, memberi contoh. Kalau merokok sakit ini, pernah orang tuamu pernah memberi nasihat seperti itu? Pernah. Bagaimana reaksinya kalau orang tua kamu setelah memberi nasihat untuk merokok? suruh
Disuruh untuk apa? ikuti nasihatnya. Untuk mengikuti nasihatnya. Disuruh untuk berhenti merokok. Oke. Terus kapan biasanya kamu merokok? Siang hari, pas jam pulang sekolah. jam pulang sekolah. Di mana? Parkiran motor. Di parkiran. Tidak di lingkungan sekolah lagi? Tidak. Terus bagaimana? Maksudnya begini, bagaimana jika teman-temanmu ya dalam satu pergaulan itu ada yang tidak merokok dan ada yang merokok? Bagaimana sikapnya teman-temanmu yang tidak merokok terhadap teman-teman dalam satu kelompok itu ada yang merokok? Ini teman-teman yang tidak merokok, sikapnya bagaimana? Ada dibiarin, tidak ditegur. Mungkin dia juga kepingin ikut-ikutan, kepingin, tapi tidak pernah. Apa kepinginnya merokok? Tidak. Berarti ada temanmu ya dalam satu kelompok, mungkin sekitar kamu itu ada yang merokok, ada yang tidak. Teman-temanmu yang tidak merokok tadi tidak ingin merokok, tapi dibiarkan kalau ada temannya merokok. Ya baik. Terus apakah pernah kamu mengelinting rokok sendiri? Tidak pernah. Mungkin dari tembakau, punya tembakau dilinting sendiri. Tidak pernah. Kamu belinya rokok langsung sudah jadi batangan gitu ya. Ya. Terus berapa batang dalam sehari saat kamu merokok? Habis berapa batang? Apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu nikmati selama kamu merokok? Pikiran menjadi tenang. Rasanya bagaimana kalau sedang merokok? Setelah pikiran menjadi tenang, kemudian rasanya rokok itu bagaimana setelah kamu hisap? Seger. Selain seger, agak manis. Ada pahitnya tidak? Ada. Manis, pahit, seger, campur. Itu yang membuat kamu ketagihan. Terus kamu tahu tidak bahaya merokok? Tahu. Tahunya dari mana? Dari bungkusnya. Itu kan hanya dari bungkusnya. Nah, untuk bahaya yang merokok, ya bahaya merokok itu ada yang lebih berbahaya lagi. Ya. Kalau dari bungkusnya itu kan ada gambarnya. Gambarnya seorang manusia yang sudah kecanduan merokok. Itu dilihat dari tenggorokannya itu sudah sudah kena penyakit. Nah, bahaya merokoknya itu banyak sekali. Ya, rokok itu banyak mengandung beberapa zat dan zat tersebut sangat berbahaya. Kamu tahu tidak bahaya merokok itu? Apa saja coba? Menyebabkan penyakit. Ya, terus apa lagi? Gangguan pernapasan. Terus apa lagi? Jantung. Menyebabkan penyakit jantung. Kanker paru-paru. Apa lagi? Hati. Nah itu ya. Bahaya merokok yang menyebabkan bahaya merokok itu banyak ya, menyebabkan penyakit, beberapa macam penyakit, diantara tadi ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ya, kemudian ada hati, dan satu lagi penyakit kanker. Kenapa kalau sudah tahu bahayanya kok kamu tetap merokok? Sudah kecanduan. Misalnya dalam satu hari itu kan kamu menghabiskan 3 batang rokok dalam satu hari. Kemudian coba kamu dikurangi 1 batang. 1 batang. Nanti lama kelamaan kan akan berkurang menjadi 2.
berkurang lagi menjadi dalam 1 hari, dan akhirnya kamu bisa menghentikan untuk merokok. Bisa tidak? Bisa. Bisa? Bisa. Janji ya? Nah ini, kalau bisa, misalnya kamu kepengen merokok, coba kamu bisa makan permen. Bisa makan permen untuk sementara sebagai gantinya itu. Nah, dari berbagai macam penyakit itu tadi ya, efeknya sangat luar biasa, akibatnya dampaknya sangat luar biasa bagi kesehatan tubuh manusia ya. Selain itu pula rokok banyak mengandung zat-zat berbagai macam jenisnya ya. Zat itu diantaranya apa saja mungkin sudah tahu toh, nikotin ya, itu bisa juga menyebabkan ya kanker paru-paru. Kemudian zat apa lagi? Tar ya, itu juga bisa mengganggu organ yang ada di dalam tubuh. Kemudian apa lagi? Tahunya itu dua itu aja ya. Nah itu berbagai macam zat yang terkandung di dalamnya. Dan zat-zat itu bahannya dari berbagai macam. Ada yang dari pembersih lantai, ada yang dari obat racun tikus, racun serangga, banyak sekali. Nah itu dimasukkan untuk campuran rokok ya, zat-zat tersebut untuk campuran rokok agar bisa rokok itu bisa merasakan nikmat dan enak bagi orang yang menghisapnya gitu ya. Ini mengenai rokok. Kemudian pernahkah dalam keadaan merokok kamu punya pikiran saya akan berhenti dari merokok saat merokok? Pernah tidak kamu punya pikiran atau perasaan seperti itu? Pernahnya bagaimana? Dalam angan-angan pada waktu kamu merokok punya angan-angan kepingin berhenti bagaimana? Takut kena penyakit jantung ya, punya angan-angan ingin berhenti dari merokok ya. Punya penyakit jantung selain jantung juga berbagai macam penyakit yang ada di dalam tubuh manusia ya. Kemudian rokok tadi yang kamu usah itu dari berbagai macam jenisnya ya. Ada rokok sukun, rokok senior, udang garam dan sebagainya. Ini terus untuk merokok ya, teman-teman kamu pernah menawarinya pada saat kamu kumpul-kumpul? Apakah pernah ditawari atau kamu mungkin yang menawarinya? Ditawari. Tidak kamu yang menawari? Tidak. Kalau ditawari terus bagaimana? Kamu mau? Mau. Mungkin pada waktu ditawari itu mungkin bergantian merokok atau satu batang dibagi? Satu batang. Tidak dalam satu rokok dihisap dari beberapa anak? Tidak, satu batang. Nah, setelah diketahui atau dipergoi oleh bapak ibu guru, bahkan mungkin temanmu ya, pada saat kamu menghisap rokok itu yang kamu hisap, kamu buang atau kamu habiskan pada waktu dipergoi? Buang. Kamu buang. Apa dikasihkan dengan teman yang lainnya? Buang. Begini ya, rokok itu sangat berbahaya bagi tubuh ya, bagi tubuh manusia. Sudah tahu kamu bahayanya ya, bahaya merokok. Kemudian zat-zat yang terkandung di dalam rokok itu sangat berbahaya sekali ya. Zat-zatnya seperti misalnya tadi ya, zat nikotin, zat tar dan lain sebagainya itu banyak mengandung bahan-bahan kimia. Kalau dicampurkan dengan rokok zat-zat tersebut bisa menyebabkan ya tubuh atau kondisi tubuh manusia akan terkena berbagai macam penyakit. Pada saat ini kamu tidak merasakan ya,
belum merasakan. Yang kamu rasakan adalah kenikmatannya, rasanya nikmat ya, karena kamu tadi alasannya apa, ingin menghilangkan rasa stres atau ingin menghilangkan rasa jenuh ya, tadi apa kamu menyampaikan bahwa merokok itu bisa menyebabkan dari berbagai macam penyakit ya, penyakit dari ya, seperti misalnya jantung, paru-paru, kemudian bisa juga liver, kemudian kanker, sesak napas, ya, sakit tenggorokan dan lain sebagainya itu. Nah itu efek dari atau akibat dari merokok. Nah, bisakah kamu benar-benar bisa menghentikan merokok? Bisa. Bisa. Jadi bisa ya. Nah, ini ya, karena merokok itu banyak mengandung zat yang terkandung di dalamnya, zat kimia ya. Zat itu dicampur dalam rokok kemudian yang menyebabkan berbagai macam penyakit seperti yang tadi saya sampaikan ya. Nah, dari zat-zat tersebut ada yang zat untuk racun tikus atau untuk racun serangga, kemudian ada bahan apa pembersih lantai dan sebagainya, itu bisa menyebabkan kerusakan anggota seluruh tubuh manusia. Nah, setelah apa mengetahui zat-zat yang terkandung di dalam rokok ya, apakah nanti setelah kamu bisa menghentikan atau berhenti merokok, apa yang kamu punya angan-angan tidak untuk berhenti merokok? Punya angan-angan yang kamu rasakan saat kamu merokok? Punya angan-angan atau pikiran saya mau berhenti merokok? Itu seperti itu yang kamu angan-angankan atau kamu rasakan? Iya, bagaimana yang kamu rasakan setelah berhenti rokok? Misalnya nanti kamu setelah berhenti merokok, bagaimana? Ingin hidup sehat. Ingin hidup sehat. Nah, dengan ingin hidup sehat itu harus diimbangi dengan apa? Dengan olahraga, pola makan yang sehat. Ya, pola makan yang sehat itu harus pola makan yang banyak mengandung nutrisi, banyak mengandung protein, banyak mengandung vitamin, diimbangi dengan olahraga ya. Makan yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian apa, buah sayuran yang cukup, paut-pautnya juga cukup. Itu pola makan yang sehat ya, untuk mencegah. Mungkin kamu sudah merasakan akibat dari rokok, tadi sudah kamu menyampaikan, sudah merasakan sakit batuk, sudah merasakan sesak napas. Itu untuk mencegah ya, untuk mencegahnya kamu harus bisa mengatur pola hidup sehat dengan cara yang makan makanan yang banyak mengandung nutrisi dan diimbangi dengan olahraga ini ya. Kemudian setelah nanti kamu bisa menghentikan merokok ya, tetap kamu saya pantau, tetap kamu saya amati, baik di lingkungan sekolah maupun saya amati di lingkungan luar sekolah ya. Karena apa? Karena kamu yang saya ajak ya, saya ajak atau saya panggil di ruang BK ini, banyak Bapak Ibu guru sering memergoi kamu merokok di lingkungan sekolah ya. Ini karena orang tua pun juga sudah melarang untuk merokok, bahkan kakak-kakakmu juga apa tadi sudah menyampaikan juga merokok, tapi kamu sudah berniat akan untuk berhenti merokok. Tetap saya pantau. Nah, kalau bisa kamu nanti setelah berhenti merokok harus bisa memberi contoh-contoh teman-temanmu yang ada di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat ya, lingkungan rumah. Mungkin teman-teman kamu yang lainnya yang merokok bisa kamu ajak untuk berhenti merokok. Berhentinya tidak begitu langsung total, tidak. Dicoba satu dulu, dikurangi. Kemudian kalau sudah merasakan mengurangi satu, dikurang lagi.
dan akhirnya insya Allah bisa tidak merokok. Ini orang tua kamu juga merokok di rumah? Tidak ya. Itu kan sudah menjadi contoh, sudah diberi contoh orang tua tidak merokok. Nah, itu kan memberi contoh kamu, Rihan. Nah, karena kamu tadi sering main di luar dengan teman-teman banyak yang merokok sehingga kamu terpengaruh, begitu ya? Iya. Ya. Setelah kamu merasakan merokok, coba saya minta untuk dihentikan, ya, dihentikan agar supaya tadi kamu kepengennya hidup sehat. Dengan hidup sehat harus diimbangi dengan pola makan yang sehat, dan diimbangi dengan olahraga. Kalau merokok kan kasihan anggota tubuh kita sudah sehat, ya, merokok itu menyebabkan berbagai macam penyakit, ya, apalagi kamu ingin mungkin kamu juga dalam pembelajaran juga dari Bapak Ibu guru juga menyampaikan kamu di kelas ya bisa menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru cukup baik, kemudian nilai kamu juga ya memuaskan, sehingga Bapak Ibu guru itu emang kalau kamu terpengaruh dengan teman-temanmu yang merokok. Nah, akhirnya setelah kamu nanti kecanduan, tidak hanya merokok yang kamu konsumsi, bisa juga sampai ke minuman ya, minuman atau narkoba. Pernah kamu ditawari minuman dengan temanmu, minuman keras yang banyak mengandung alkohol? Tidak pernah. Misalnya kamu ditawari, bagaimana? Menolak. Belum pernah ya? Belum pernah merasakan minuman keras yang ditawari. Pernah ditawari ya? Pernah. Gimana kamu ditawari? Keluar. Saat keluar, mungkin ada pada saat ada tontonan mungkin, iya. Ya teman-temanmu itu banyak yang minum. Pernah. Tapi kamu tidak. Benar. Ya. Melihat kondisi tubuh kamu kan gemuk, ya, harus berhati-hati menjaga kesehatan. Nah, untuk ini dari Bunda, insya Allah setelah konseling ini nanti saya minta kamu benar-benar sudah tidak merokok lagi. Kalau nanti kamu masih merokok, Bapak Ibu guru masih melihat atau memergoi, atau teman-teman kamu yang melihat atau memergoi kamu merokok, ya tetap kamu saya panggil, saya beri bimbingan konseling untuk supaya bahwa kamu benar-benar tidak akan merokok dan benar-benar akan berhenti merokok, begitu. Nah, untuk saat ini kamu belum bisa untuk berhenti merokok, tolong setelah konseling ini nanti, ya, tolong diberhentikan untuk merokoknya, ya. Insya Allah dengan berhenti merokok itu nanti kondisi kesehatan kamu akan tetap selalu sehat. Karena apa? Tidak kena dampak asap rokok dan tidak kena bujukan dari teman-temanmu yang merokok. Ya, semoga ya, nasihat dari Bundang ini semoga dihiraukan. Itu ya, Rehan? Ya. Benar? Benar. Benar. Tetap tidak akan merokok. Tidak merokok. Ya, saya berhenti mau merokok, begitu ya? Ya. Ya, terima kasih. Ya, dengan demikian konseling yang berlangsung pada pagi hari ini, Bundang sangat menanti-nanti kedatanganmu di ruang BK ini tadi, ya. Setiap kali saya panggil kamu tidak pernah datang. Ya, alhamdulillah pada
hari ini saya panggil kok kamu datang ke ruang BK. Ya, karena apa? Karena setelah mendapat informasi dari Bapak Ibu guru yang banyak sering diketahui kamu kepergok rokok itu adalah keriban. Nah, maka dari itu saya panggil kamu untuk datang ke ruang BK, saya ajak konseling bersama-sama. Begitu ya. Dan saya minta setelah konseling ini nanti harus benar-benar ditindaklanjuti, didoakan supaya kamu tidak merokok lagi. Begitu. Itu ya. Jadi terima kasih. Nah, terima kasih. Setelah konseling ini, mudah-mudahan setelah konseling ini ada hasil dari hal yang sangat memuaskan. Itu. Terima kasih. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Setelah konseling selesai ini saya beri lembar evaluasi coba diisi sekalian ya. Nah, caranya begini, ini diisi dulu nama, kelas, tanggal hari ini, kemudian materi, kemudian kalian baca petunjuknya ya. Petunjuknya yang A ini kategori pengetahuan. Petunjuknya dibaca, kemudian nanti diisi di sebaliknya, enggak apa-apa ditulis di sebaliknya. Kemudian untuk yang ada di kolom tabel ini kamu baca nomor 1 sampai nomor 6, kemudian petunjuknya setelah kamu baca, terus kamu beri tanda centang. Nih. Kemudian yang kedua ini juga diisi ya. Diisi sesuai petunjuknya, kemudian yang ini juga diisi sesuai petunjuknya, dibaca, kemudian ini juga diisi, diberi tanda centang saja. Ini sesuai petunjuknya, ini juga sama, diberi tanda centang. Ya, bisa dikerjakan? Bisa dikerjakan. Ini saya kasih. Ditulis nama kelas dulu. Nah, ini untuk lembar evaluasi setelah kita mengadakan konseling. Tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini Senin. Rabu. Senin. Tanggal 4 Desember. Iya, datanya ya bakal ditulis nomornya nomor 1.
Udah. Udah semua ya? Ya. Udah. Terima kasih. Terima kasih waktunya Rehan. Ini tadi saya menyela waktu untuk pembelajaran kamu di kelas ya, dengan selesainya konseling ini Bu Endang mohon dan Bu Endang minta setelah konseling ini Rehan tetap saya pantau dan tetap saya amati. Mudah-mudahan setelah konseling ini Rehan tidak merokok lagi dan bisa berhenti untuk merokok ya. Apabila nanti setelah hari ini ya masih dalam pengamatan atau masih dalam pantauan dari Bunda, nanti 2 atau 3 minggu Rehan saya ajak konseling lagi begitu ya, melihat perkembangan selama setelah proses konseling ini akan saya lihat perkembangannya apakah sudah ada perubahan atau tidak begitu ya. Ya. Oke, terima kasih waktunya Rehan dan saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nah, kita bisa kembali ke kelas.